Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nima Digianti, NIM 2312040017. Saya dari S1 Keperawatan ITKes Bintang Persada. Di sini saya akan membuat video simulasi penyuluhan tentang 6 langkah mencuci tangan yang benar. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan SAP atau Satuan Acara Penyuluhan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Yang pertama yaitu latar belakang. Mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kuman dan untuk menghindari penularan penyakit. Kebiasaan anak Indonesia dalam mencuci tangan masih di kategori rendah. Di sekolah, anak tidak hanya belajar, tetapi banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh anak di sekolah seperti bermain, bersentuhan, ataupun bertukar barang dengan teman-teman. Mencuci tangan harus dilatih sejak dini pada anak agar anak memiliki kebiasaan mencuci tangan sehingga anak terhindar dari penyakit. Standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih. Menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak atau hewan, serta menghindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu, kesehatan perlu dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak. Pengenalan perilaku hidup bersih dan sehat pada pendidikan sekolah dasar mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan, ancaman, penyakit, dan lingkungan yang kurang konduktif untuk hidup sehat. Mencuci tangan dengan sabun dapat membunuh virus penyebab infeksi dari tangan sebelum virus tersebut menginfeksi tubuh. Selain itu, rutin mencuci tangan juga mampu menekan penyebaran virus kepada orang lain. Tujuan pelaksanaan. Yang pertama, tujuan instruksional umum, yaitu setelah dilakukan penyuluhan selama 15 menit, para siswa SD diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang cuci tangan 6 langkah. Kedua, setelah dilakukan penyuluhan, para siswa mampu mempraktekkan cuci tangan 6 langkah yang telah dijelaskan tadi. Yang tujuan instruksional khusus, setelah diberikan penyuluhan, para siswa mampu memahami tentang definisi cuci tangan, tujuan cuci tangan, manfaat cuci tangan, dampak jika tidak cuci tangan, kapan waktu cuci tangan, dan menjelaskan 6 langkah cara mencuci tangan. Pelaksanaan kegiatan. Topik, cara mencuci tangan dengan benar atau 6 langkah. Sasarannya yaitu siswa kelas 3, 4, dan 5 SD, Negeri 1 Parangkangin. Metode, ceramah, simulasi, media dan alat, poster, waktu dan tempat, jam 9.00 WITA di halaman SD Negeri 1 Parangkangin. Materi terlampir. Proses kegiatan yang pertama, pembukaan.
Membuka kegiatan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari penyuluhan, menyebutkan materi yang akan diberikan. Kedua, pelaksanaan atau penyampaian materi. Menjelaskan definisi cuci tangan, menjelaskan tujuan cuci tangan, menjelaskan manfaat mencuci tangan, menjelaskan dampak jika tidak mencuci tangan, menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk cuci tangan, menjelaskan 6 langkah cuci tangan. Yang terakhir yaitu simulasi tentang 6 langkah mencuci tangan. Penutup, mengucapkan terima kasih atas peran serta peserta yang telah mengikuti penyuluhan, terus mengucapkan salam penutup. Adapun evaluasi, yaitu evaluasi struktur, menyiapkan SAP, menyiapkan materi dan media, kontrak waktu dengan sasaran, menyiapkan tempat, menyiapkan pertanyaan. Evaluasi proses yang pertama adalah sasaran memperhatikan dan mendengarkan selama pendidikan kesehatan berlangsung. Yang kedua, sasaran tidak meninggalkan tempat saat pendidikan kesehatan berlangsung. Evaluasi hasil, peserta penyuluhan diharapkan dapat memahami atau mengikuti cara mencuci tangan yang benar seperti yang telah dijelaskan atau seperti video yang nanti saya akan tampilkan. Itulah penjelasan SAP dari tugas yang saya buat. Selanjutnya saya akan membacakan materi penyuluhan yang saya bawakan hari ini. Untuk adik-adik kelas 3, 4, dan 5 SD, mohon untuk mendengarkan dengan seksama materi yang saya jelaskan nanti. Baik, saya akan membacakan materinya. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Materi yang pertama yaitu definisi cuci tangan. Mencuci tangan adalah proses secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air mengalir. Mencuci tangan adalah membasahi tangan dengan air mengalir untuk menghindari penyakit agar kuman yang menempel pada tangan benar-benar menghilang. Yang kedua, adapun tujuan mengapa kita harus mencuci tangan, yaitu menjaga kebersihan diri, mencegah infeksi silang sebagai pelindung diri. Terus manfaat cuci tangan adalah untuk menghindari penularan penyakit melalui tangan, untuk menjaga kebersihan diri atau perorangan, untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar, supaya tidak menjadi agen penularan bibit penyakit kepada orang lain. Terus dampak kita jika tidak mencuci tangan, yaitu kita dapat keracunan bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella dapat menular jika Anda sering makan tanpa mencuci tangan, maka bisa terkena infeksi bakteri Salmonella. Bakteri ini bisa menyebar secara langsung dari berbagai tempat. Potensi ini juga bisa disebabkan karena makan sayuran mentah tanpa dicuci. Yang kedua, bisa menyebabkan keracunan bakteri E. coli. Keracunan bakteri E. coli juga bisa terjadi jika Anda makan tanpa mencuci tangan. Bakteri ini berasal dari tempat umum seperti toilet ataupun tempat-tempat lainnya. Misalnya jika Anda makan setelah menggunakan toilet umum tanpa mencuci tangan, Anda bisa terkena infeksi atau bakteri yang menyebabkan diare.
resiko tertularnya flu atau pilek, juga menjadikan resiko yang paling sering terjadi secara umum. Penularan ini terjadi ketika Anda baru saja menggunakan fasilitas umum atau bersentuhan langsung dengan orang yang lagi sakit seperti flu, batuk, maupun pilek dan lain sebagainya. Terus dapat tertular penyakit infeksi tenggorokan. Jika Anda memiliki kebiasaan tidak mencuci tangan sebelum makan, maka bisa menyebabkan infeksi tenggorokan karena bakteri yang berada pada makanan yang kalian makan akan masuk ke tenggorokan melalui makanan yang kalian pegang tanpa kalian mencuci tangan. Terus yang terakhir yaitu dapat menyebabkan diare. Jika adik-adik tidak mencuci tangan sebelum makan, juga sangat rentan terkena penyakit diare. Jadi untuk adik-adik semua diharapkan sebelum makan ataupun setelah beraktivitas apapun itu diusahakan untuk mencuci tangan. Infeksi ini bisa disebabkan oleh virus atau bakteri yang sebelumnya sudah ada di tangan. Kemudian akan masuk ke saluran pencernaan lewat makanan yang bersentuhan langsung dengan tangan. Terus kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan setelah makan. Terus setelah ganti pembalut, khususnya untuk yang perempuan. Sebelum dan setelah menyiapkan makanan, khususnya sebelum dan setelah. Memegang bahan mentah seperti produk ternak dan ikan. Setelah memegang hewan atau kotoran. Setelah mengusap hidung atau bersin di tangan. Sebelum dan setelah mengiris sesuatu. Sebelum dan setelah memegang orang sakit atau orang yang terluka. Terus setelah menangani sampah. Sebelum memasukkan atau mencopot lensa kontak. Seperti soft lens mungkin. Setelah menggunakan fasilitas umum seperti toilet, warnet, wartel, dan lain-lain. Pulang bepergian dan setelah bermain, sesudah buang air besar dan buang air kecil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara 6 langkah mencuci tangan. Nanti kalian bisa simak videonya setelah saya membacakan 6 langkah cuci tangan ini. Yang pertama, basahi kedua tangan dengan air, kemudian ambil sabun dan gosok kedua telapak tangan secara bersamaan. Terus gosok punggung tangan menggunakan telapak tangan sebelahnya, jangan lupa gosok bagian sela jari. Tangkupkan kembali kedua tangan dan gosok pinggang jari-jari. Yang ketiga, bersihkan jari dan buku-buku jari dengan menyentuh kedua tangan. Yang keempat, bersihkan ujung-ujung jari dengan menggosokkannya ke telapak tangan sebelahnya. Yang kelima, bersihkan sela-sela jempol dan telunjuk dengan cara menggenggam jempol menggunakan tangan sebelahnya. Terus yang keenam, bersihkan sabun dengan air mengalir, lalu keringkan dengan sempurna. Bila perlu, matikan keran dengan menggunakan tisu sekali pakai agar tangan tidak perlu bersentuhan langsung sehingga tangan pun tetap bersih setelah mencuci tangan.
Itulah materi penyuluhan tentang bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah yang saya bawakan di penyuluhan hari ini. Sekian, saya tutup dengan terima kasih. Ayo kita cuci tangan, usap-usap tapak tanganmu, dan juga sela-sela jari-jari. Usap juga punggung tanganmu, dan genggam jarimu lalu digosok. Jangan lupa jempolmu, terakhir ujung-ujung jarimu, agar